Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Put, belajar bersama Pak Put. Oke, hari ini materi kita tentang penulisan kata. Kita tidak fokus ke materi pembelajaran di sekolah ya, tapi kita fokus ke materi umum penulisan kata. Yap, di bagian penulisan kata ini nanti kamu semua akan disajikan materi kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata atau kata menjemur, kata depan, di, ke, dari, partikel, singkatan dan akronim, kata ganti, ku, kau, mu, nya, kata si dan sang, serta penulisan angka. Untuk kata dasar sendiri kita sama-sama tahu ya. Kata dasar sendiri itu adalah sebuah kata yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan belum diberi imbuhan, belum dijadikan kata ulang, belum diberikan temannya sebagai gabungan kata, tetapi dia berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Itulah yang dikatakan kata dasar. Selanjutnya, Pak Pur akan menjelaskan tentang kata turunan. Untuk kata turunan yang pertama ada jenisnya imbuhan. Imbuhan ini ada 3, awalan, akhiran, dan sisipan. Ini, jadi kalau kata dasar tadi diberi imbuhan-imbuhan ini, maka kata dasar tadi berubahlah menjadi kata turunan. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambah singkatan atau kata asing. Seperti ini ya, KTP-nya, di PHK, di tekel, di smash. KTP dan PHK merupakan singkatan, dan ketika dia digabungkan dengan imbuhan, maka dia ditulis menggunakan tanda hubung. Begitu juga dengan tekel dan smash yang merupakan kata asing. Selanjutnya bentuk ulang. Bentuk ulang ini dapat dibagi 5. Ada bentuk ulang sempurna, bentuk ulang sebagian, bentuk ulang berimbuhan, bentuk ulang berubah bunyi, dan bentuk ulang bukan kata ulang, atau istilah lainnya bentuk ulang semu. Perhatikan contohnya ya. Bentuk ulang sempurna istilah lainnya adalah dwilingga. Mana dikatakan bentuk ulang sempurna? Bentuk ulang sempurna adalah sebuah kata dasar yang diulang pemakaiannya tanpa ditambah atau dikurangi. Makanya dikatakan dia bentuk ulang sempurna. Di sini contoh yang Mbak Put ambil, mobil-mobil, anak-anak, bunga-bunga. Selanjutnya, bentuk ulang sebagian. Istilah lainnya dwipurwa. Bentuk ulang sebagian ini kita mengambil sebagian dari bentuk ulang sempurna untuk dijadikan sebuah kata baru lagi. Di sini contohnya laki menjadi lelaki, bukan laki-laki. Jadi kita ambil yang laki-laki ini sebagian, kita ambil lakinya saja, lalu berubahlah bentuknya menjadi bentuk ulang sebagian. Lanjut, bentuk ulang berimbuhan. Imbuhan ini bisa di awal, bisa di akhir, dan bisa di awal serta di akhir. Contohnya apa ya? Perhatikan. Di sini ada motor-motoran, imbuhannya di akhir, kemerah-merahan, imbuhannya di awal dan di akhir. Selanjutnya ada bentuk ulang berubah bunyi. Ada perubahan bunyi di kata-katanya. Serba, serbi, sayur, mayur, lauk, pauk. Nah, itu adalah contoh-contoh bentuk ulang berubah bunyi. Lanjut ya. Bentuk ulang bukan kata ulang atau bentuk ulang semu. Teknisnya dia menyerupai kata ulang karena dia menggunakan tanda hubung, tetapi dia bukanlah pengulangan kata karena tidak terdiri dari sebuah kata dasar. Apa dia contohnya? Kura-kura, kunang-kunang, oleh-oleh. Itu contoh bentuk ulang semu atau bentuk ulang bukan kata ulang. Kita lanjut ya. Selanjutnya penggabungan kata. Ada penggabungan kata, 2 kata atau 3 kata yang kita gabung. Yang kata dasarnya dapat berdiri sendiri, otomatis penulisannya dipisah. Buah, hati. Buah dapat berdiri sendiri sebagai kata, hati dapat berdiri sendiri sebagai kata, maka ketika digabung penulisannya dipisah. Seperti itu selanjutnya. Kaki tangan, ibu kota, kambing hitam, keras kepala, luar biasa, meja hijau, panjang tangan, mata kuliah, orang tua. Lanjut ya.
Selanjutnya, ada lagi gabungan kata yang salah satu atau kedua katanya tidak dapat berdiri sendiri, beda dengan yang pertama tadi. Karena dia tidak dapat berdiri sendiri, otomatis penulisannya digabung. Di sini contohnya ya. Kita ambil contohnya prasangka. Prasangka, pra ini dia tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Harus ada yang menemaninya baru dia bermakna. Itu yang dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Maka penulisannya digabunglah dengan kata yang mengikutinya. Semi profesional, infrastruktur, mancanegara, multilateral. Jadi di antara beberapa gabungan-gabungan kata ini, salah satu katanya tidak dapat berdiri sendiri, atau malah kedua-duanya tidak dapat berdiri sendiri. Maka penulisannya kita gabungkan. Ini bentuk spesial gabungan kata, karena gabungan kata ini sudah dianggap padu dan dia ditulis digabung. Acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, dan sebagainya, hingga wira swasta. Nanti dicatat ya kata-kata yang istimewa ini. Kita lanjut kata depan. Di, ke, dari, partikel, dan kata si serta sang. Kata depan di, ke, dari ini digunakan saat kita menulis sebuah kata yang diikuti dengan kata yang menunjukkan tempat, maka penulisannya dipisah. Di padang, ke pasar, dari lapangan. Ketika di-nya digabung, berarti itu bukan kata depan ya, itu imbuhan. Kapan di ini dipisah? Apabila dia diikuti oleh kata yang menunjukkan tempat. Kapan dia digabung? Sebaliknya, ketika dia menunjukkan kata yang tidak mengarah ke tempat. Lanjut kita ke partikel. Partikel adalah kah, tah. Lah ini biasanya kita gunakan untuk perintah. Tutuplah, pergilah. Kah ini biasanya untuk pertanyaan. Apakah, siapakah, manakah. Tah ini pada dasarnya juga digunakan untuk pertanyaan, tapi sekarang sudah jarang digunakan. Siapa tah, di mana tah. Lanjut kata si dan sang. Ini sering kita jumpai di dalam buku cerita. Di sini dapat kamu perhatikan ada penulisan si yang menggunakan huruf kecil dan ada yang menggunakan huruf besar. Begitu juga dengan sang. Jadi kapan kita menggunakan huruf besar, huruf kapital? Apabila si dan sang ini kata yang setelahnya mengarah ke nama seseorang. Ya, kalau dia mengarah ke nama atau julukan seseorang, maka si dan sang kita tulis menggunakan huruf kapital. Apabila tidak, si pencuri, sang anak, maka penulisannya tetap huruf kecil. Paham ya? Lanjut. Nah, di sini kata ganti ku di depan, ku di belakang, mu di belakang, kau di depan, dan nya di belakang. Beberapa kata ganti ini sudah sering kamu pakai, tapi ada juga yang jarang kamu temui. Perhatikan ya. Pena aku menjadi penaku, buku kamu menjadi bukumu, cerita dia menjadi ceritanya, aku baca menjadi ku baca, engkau lari menjadi kau lari. Karena pada dasarnya mereka ini semuanya adalah kata ganti, maka dalam penerapannya pun juga sama. Mereka ditulis digabung dengan kata yang mengikuti atau kata yang mengawalinya. Jadi untuk ku baca dan kau lari ini penulisannya digabung, karena pada dasarnya dia sama dengan akhiran kata gantiku di belakang dan kata gantimu di belakang. Paham ya? Lanjut, singkatan dan akronim. Di sini ada 3 macam singkatan, istilah lainnya abreviasi, akronim, dan abreviakronim. Kalau kita lihat abreviakronim ini adalah gabungan antara abreviasi dan akronim. Satu ya. Kita mulai singkatan. Singkatan ini biasanya dia dituliskan dengan huruf kapital. Kita membacanya per huruf. Satu huruf biasanya mewakili satu kata. SLTA, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. TNI, Tentara Nasional Indonesia. UNP, Universitas Negeri Padang. Masing-masing kata
katanya diwakili oleh satu huruf. Lanjut, akronim. Akronim ini biasa ditulis dengan huruf kecil, kecuali dia dalam nama badan diri atau instansi. Kita membacanya sebagai kata, beda dengan abreviasi tadi kita baca per huruf. Satu kata bisa diwakili beberapa huruf. Kalau di abreviasi satu huruf mewakili satu kata. Contoh pemilu. Pemilu ini singkatan dari pemilihan umum. Jurdil, jujur dan adil. Rudal, peluru kendali. Polri, Polisi Republik Indonesia. Unan, Universitas Andalas. Jadi untuk badan diri dan instansi kita awali dia dengan huruf kapital. Apalagi abreviakronim? Abreviakronim ini adalah gabungan dua hal yang di atas tadi. Dia ditulis pakai huruf kapital, dibaca sebagai kata, bukan per huruf. Satu kata diwakili satu huruf. Ini dia, OSIS, UIN, STAIN. Kita tidak baca OSIS, UIN, STAIN, tapi kita baca dia sebagai kata. Walaupun satu hurufnya mewakili satu kata. Organisasi Siswa Intra Sekolah, Universitas Islam Negeri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Itu yang dikatakan abreviakronim. Ayo, ada yang bisa beri contoh abreviakronim lagi? Nanti ditulis di kolom komentar ya. Dah, materi terakhir, angka dan bilangan. Sepertinya mudah, padahal ini perlu ketelitian. Kita fokus ke penulisan ya. Bilangan yang jumlah katanya satu, ingat ya, jumlah katanya satu atau dua, dia ditulis dengan huruf. Satu kata. 13, dua kata. 50, dua kata. Maka kita tulisnya dengan huruf dalam bentuk kata. Kalau bilangan tersebut jumlah katanya lebih dari dua kata, ditulis dengan angka 55. Ada tiga kata di sana, tulis pakai angka. 999, ada 5 kata di sana, kita tulis pakai angka. Angka tidak bisa kita tulis di awal kalimat. Misal kamu ingin membuat 2 orang tidak hadir hari ini, lalu duanya kamu pakai angka. Salah itu. Kenapa salah? Karena di awal kalimat kan kita harus menggunakan huruf kapital. Tidak bisa kita tulis angka di awal kalimat. Selanjutnya, bilangan yang ditulis berurutan dalam satu kalimat ditulis dengan angka. Jadi kalau kamu di dalam satu kalimat ingin membuat beberapa bilangan, maka penulisan bilangan itu kita tulis dengan angka. Contoh seperti ini ya. Hari ini yang hadir 10 orang. 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dari kalimat tadi ada 3 kali bilangan yang muncul, 10, 5, dan 5. Maka kita menuliskannya dengan angka, bukan huruf. Lanjut, angka dan tulisan tidak bisa ditulis beriringan seperti ini. 10.000 dalam kurung 10.000. Tidak boleh ditulis seperti ini. Kecuali pada kwitansi, pada rekening, itu malah diharuskan kita menuliskan angka dan tulisan beriringan. Tapi di dalam sebuah kalimat paragraf ini tidak dibenarkan. Lanjut, penulisan bilangan besar. Besar di sini kita kategorinya di atas 100.000 ya. Di bilangan besar itu dapat kita tulis dengan singkat. Contoh seperti ini, 230 juta. Kalau kita tuliskan pakai angka 230 tambah nolnya 6 lagi. Panjang dia. Boleh kita tulis singkat 230 juta. Tapi batasan bilangan besar ini di atas 100.000. Penulisan bilangan pecahan yang menggunakan pernya itu digabung dengan kata yang mengikutinya. 3/4. Nah, jangan dipisah. Ya, jadi 3/4. Bukan 3 spasi per spasi 4, bukan, salah itu. Lanjutnya akhiran an. Untuk penggunaan bilangan dengan akhiran an kita gunakan tanda hubung 60-an. Untuk penulisan urutan ada 3 macamnya. Yang pertama pakai huruf, kedua pakai angka, ketiga pakai Romawi. Ketiga-tiganya ini benar. Kalau dia pakai huruf digabung,
pakai angka diberi tanda hubung, kalau dia Romawi tidak dituliskan K-nya. Lanjut, jumlah dan urutan. Untuk biasanya kita menulis bilangan kelipatan ribuan setiap 1000, itu kita beri tanda titik. Ya. Ternyata ada dua penulisannya. Ada yang pakai tanda titik, ada yang tidak. Perhatikan ini dalam satu contoh. Saya membaca kalimat tersebut pada halaman ke-6100 dari 80 halaman. Jadi, kalau kelipatan ribuan itu mengarah ke urutan 6100, maka tidak ditulis menggunakan titik. Tapi kalau bilangan tersebut mengarah ke jumlah, maka dia digunakan tanda titik. Paham ya? Yang terakhir, ini yang sering terjadi kesalahan, penulisan nilai mata uang tidak diberi titik atau spasi, jadi langsung kita tuliskan Rp 500.000, $100, tidak diberi spasi, tidak diberi tanda titik. Paham ya? Baiklah, sekian dari Pak Put hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.